Permisi Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Risma, silakan masuk. Ayo, Mbak Risma mau duduk di sebelah mana nih? Saja boleh Bu. Oke, silakan duduk. Selamat pagi, Mbak Risma. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oh, tadi pelajarannya siapa kalau boleh tahu? Tadi pelajarannya Pak Joko Bu. Oh, pelajarannya Pak Joko, pelajaran fisika ya? Iya. Oke. Nah, apakah Mbak Risma sudah tahu kenapa Ibu memanggil Mbak Risma ke ruangan Ibu? Belum Bu. Apakah saya melakukan kesalahan ya Bu? Sampai kok dipanggil ke ruang BK ini saya takut. Tidak, Mbak Risma. Mbak Risma tidak melakukan kesalahan kok, tenang saja. Jadi tujuan Ibu manggil Mbak Risma ke ruangan Ibu sekarang itu karena di pertemuan minggu lalu Ibu lihat Mbak Risma itu terlihat resah dan melamun gitu ya. Dan Ibu dengar dari wali kelas Mbak Risma bahwa Mbak Risma itu kalau di kelas itu suka menyendiri dan tidak mau berbaur dengan teman-teman. Apakah benar Mbak Risma? Iya sih Bu, akhir-akhir ini saya sering berdiam diri karena saya tuh kayak akhir-akhir ini saya sering menunda tugas saya Bu. Jadi kayak saya terpikir gimana nih caranya menyelesaikan tugasnya gitu Bu. Oke, Ibu mengerti perasaan sedih yang Mbak Risma rasakan sekarang ini. Nah, di konseling individu ini, Ibu bertujuan untuk membantu Mbak Risma agar Mbak Risma bisa keluar dari permasalahan yang sedang Mbak Risma rasakan. Nah, di konseling individu ini ada beberapa asas, salah satunya itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Risma itu tidak perlu khawatir nanti cerita Mbak Risma akan tersebar ke teman-teman dan guru-guru lainnya karena Ibu akan menjaga kerahasiaannya. Dan yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, Ibu harap di sini Mbak Risma mau terbuka agar kita bisa menemukan solusi yang paling sesuai dengan permasalahan Mbak Risma. Dan yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, Ibu harap di sini Mbak Risma mau sukarela menceritakan apa yang sedang Mbak Risma rasakan dan Mbak Risma takuti seperti itu. Apakah Mbak Risma mau menceritakan dengan Ibu? Mau Bu, tapi ini aman kan Bu? Iya, aman Mbak Risma. Tenang saja Mbak Risma, Ibu akan menjaga kerahasiaannya untuk Mbak Risma, jadi aman sekali insya Allah. Nah, di sini Mbak Risma boleh bercerita tentang apa yang sedang Mbak Risma rasakan. Mbak Risma boleh mengekspresikan apa yang Mbak Risma rasakan. Mbak Risma boleh menangis. Tapi Ibu meminta satu hal kepada Mbak Risma agar Mbak Risma tidak merusak properti yang ada di ruangan Ibu. Oke? Nah, di sini Ibu memiliki waktu 20 menit untuk sesi konseling individu kita pada hari ini. Apakah sudah cukup Mbak Risma? Insya Allah cukup Bu. Baik Bu, jadi gini, akhir-akhir ini tuh saya sering sekali Bu menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru-guru di sekolahan. Terus sampai deadline-nya itu dekat deadline gitu loh Bu, mepet-mepet sampai akhirnya juga ada nggak terselesaikan, ada juga ya cuma saya kerjakan tidak optimal gitu loh Bu. Jadi saya takut nanti apakah dengan kegiatan saya akhir-akhir ini bisa berdampak pada nilai saya. Kalau Ibu boleh tahu seberapa sering hal itu terjadi Mbak Risma? Hampir setiap hari Bu, dan bahkan hampir setiap tugas yang diberikan guru itu saya seperti itu. Apa yang biasanya Mbak Risma lakukan saat mau mengerjakan tugas? Kalau saya sih gini Bu, saya kan kalau di kamar itu kan niatnya ingin belajar mengerjakan tugas, tapi baru saya buka terus saya ke distract HP gitu loh Bu. Jadi saya memilih untuk bermain HP sampai lupa Bu kalau waktunya itu sudah sangat-sangat lama, jadi tugasnya nggak selesai. Jadi kebiasaan itu menjadikan kamu itu sering menunda tugas untuk mengerjakan sampai mepet deadline seperti itu ya Mbak Risma? Iya Bu. Sebenarnya tujuan apa yang kamu inginkan dari permasalahan ini? Saya ingin menyelesaikan tugas tepat waktu juga Bu, dan saya ingin mengurangi bermain HP juga. Saya takut nanti kalau nilai rapot saya itu akan berpengaruh, nanti saya tidak naik kelas gitu Bu. Oke, baik. Bagaimana kalau kita membuat target perilaku? Jadi Mbak Risma itu mentargetkan diri untuk belajar 30 menit sebelum bermain HP. Bagaimana? Baik Bu, saya mau.
Nah, sebagai bentuk penghargaan setelah kamu memenuhi target tersebut, kamu bisa memberikan centang pada, jadi kamu itu buat jadwal gitu loh. Ya. Kita buat jadwal kegiatan gitu. Iya, jadwal kegiatan. Jadi kalau kamu bisa memenuhi target tersebut, kamu bisa menceklisnya atau mencetangnya. Nah, setelah itu untuk memberikan reward kepada diri kamu, kamu bisa bermain HP selama 30 menit. Nah, seperti itu Mbak Risma. Iya Bu, sepertinya itu sangat menarik. Saya akan mencobanya setelah ini. Bagus, setiap keberhasilan yang kamu capai adalah bukti bahwa kamu itu mau berubah dan mau menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, saya akan mengerjakannya setelah ini. Soalnya saya sadar Bu, kalau keseharian saya itu tidak baik Bu buat masa depan saya. Jadi saya ingin berubah gitu Bu. Sip, minggu depan kita akan bertemu kembali dan kita akan melakukan evaluasi kembali. Nah, Ibu mau Mbak Risma mencatat setiap perubahan yang sudah Mbak Risma alami, oke? Baik Bu, saya siap. Oke, terima kasih Mbak Risma. Mbak Risma sudah mau bersedia datang ke ruangan Ibu dan menceritakan apa yang sedang Mbak Risma rasakan. Iya Bu, saya juga terima kasih kembali Bu. Saya sudah mau membantu permasalahan saya gitu Bu. Saya sekarang sudah sangat lega Bu, sudah tenang gitu. Alhamdulillah. Nah, waktu kita sudah cukup 20 menit. Nah, sekarang Mbak Risma boleh kembali ke ruangan Mbak Risma, ke kelas Mbak Risma untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik Bu, saya izin pamit terlebih dahulu ya Bu. Soalnya habis ini ada pelajaran Mbak Isi. Oke. Saya permisi ya Bu.